Okay, let's go. Salam guru hebat, rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Kembali lagi ke Guru Hakim Channel. Kali ini saya akan membahas terkait dengan penelitian tindakan kelas, di mana bagi guru-guru PTK ini mungkin sudah tidak asing, namun bagi mahasiswa yang nantinya yang jurusan keguruan yang akan melakukan penelitian tindakan kelas, mudah-mudahan penjelasan saya ini nantinya akan dapat memberikan suatu pengetahuan baru ataupun memberikan suatu konsep baru terkait dengan penelitian tindakan kelas. Baik, untuk selanjutnya, untuk keberlangsungan channel ini silahkan teman-teman guru di seluruh Indonesia untuk like and subscribe serta share channel ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Baik, saya akan melanjutkan. Nantinya juga saya akan memberikan contoh terkait dengan penelitian tindakan kelas yang telah saya buat, baik pada saat saya menyusun skripsi ataupun pada saat saya sedang pendidikan profesi guru ataupun PPG. Baik, terkait dengan penelitian tindakan kelas, apa sih itu penelitian tindakan kelas? Penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki atau dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran secara umum, dimana kita tahu bahwa tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran, baik dari aktivitas belajarnya ataupun juga hasil belajarnya, teman-teman. Terkait dengan apa yang menjadi masalah di kelas itu, maka hal itulah yang menjadi dasar untuk kita sebagai pendidik untuk memberikan tindakan atau treatment kepada kelas kita. Tidak bisa kita melakukan memberikan tindakan itu, memberikan tindakan yang sama kepada kelas yang berbeda. Artinya mungkin saja setiap kelas itu memiliki permasalahan yang berbeda. Mungkin di kelas A itu aktivitas belajarnya yang rendah, ataupun di kelas B itu aktivitasnya bagus namun hasil belajarnya yang kurang. Terkait dengan judul PTK, nanti juga saya akan berikan gambaran terkait dengan bagaimana sih judul PTK itu, apa sih yang membedakan dengan judul penelitian yang lainnya. Baik, lanjut saja. Mungkin saya akan bagikan contoh penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu ini skripsi saya terkait dengan PTK, di mana saya mengangkat permasalahan kurangnya aktivitas dan hasil belajar ekonomi pada siswa kelas 11 IPS MAN 3 Jembrana tahun ajaran 2019 dan 2020 kemarin, teman-teman. Dimana menurut saya model yang tepat untuk saya terapkan dalam kelas tersebut yaitu model problem based learning. Ibaratnya kita itu sebagai dokter, setelah kita melakukan observasi itu, kira-kira yang menjadi masalah yang harus kita obati di kelas kita itu apa. Nah, dalam judul saya ini yang harus saya obati yaitu terkait dengan aktivitas dan hasil belajar yang rendah, begitu teman-teman. Ini salah satu judul terkait dengan PTK. Mungkin teman-teman bisa juga memakai model yang lain selain model PBL yang saya pakai ini, problem based learning. Ada juga TGT atau mungkin project based learning. Bisa juga inquiry, ada juga problem solving, dan juga yang lainnya masih banyak model-model pembelajaran yang tersedia, di mana model-model tersebut saling memiliki keunikan dari sintak ataupun langkah-langkah, dan juga memiliki keunggulan, sehingga nanti teman-teman bisa memilih kiranya model mana yang cocok yang digunakan untuk memperbaiki permasalahan di kelas yang teman-teman ajar. Baik, selanjutnya terkait dengan bagian-bagian dari penelitian tindakan kelas ini, tentunya sama saja dengan penelitian yang lainnya. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah. Dalam artian masalah yang teman-teman temukan di kelas itu silahkan teman-teman ungkapkan di dalam latar belakang masalah ini.
Kalau judul saya tadi kan masalahnya itu terkait dengan aktivitas dan hasil belajar ekonomi siswa yang rendah, maka hal tersebut saya angkat di dalam latar belakang masalah ini. Kemudian setelah latar belakang masalah, ada rumusan masalah. Nah, dari latar belakang tersebut, kira-kira rumusan masalah yang ditetapkan itu seperti apa? Nah, dalam hal ini karena saya menerapkan model problem based learning atau PBL, dikarenakan saya itu ingin meningkatkan dua kegiatan atau dua elemen aktivitas dan hasil belajar, maka otomatis rumusan masalah saya itu menjadi dua, teman-teman. Yang pertama yaitu dengan penerapan PBL diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar. Yang kedua yaitu dengan penerapan PBL apakah dapat meningkatkan hasil belajar. Itu rumusan masalah. Begitu juga dengan tujuan penelitian ada dua. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa setelah diterapkan model PBL. Yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa setelah diterapkannya PBL. Yang selanjutnya setelah tujuan, teman-teman bisa menguraikan manfaat dari penelitian teman-teman, di mana ada manfaat penelitian ini bagi guru dan juga bagi siswa, bagi sekolah, dan juga bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tindakan kelas. Mungkin itu bagian-bagian yang ada di bab 1 atau pendahuluan terkait dengan PTK, di mana ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga kebermanfaatan penelitian. Mungkin saya akan membandingkan dengan PTK yang telah saya buat terkait dengan yang PTK yang saya buat pada saat pendidikan profesi guru, teman-teman, seperti ini. Ini PTK yang telah saya buat dan saya jurnalkan, teman-teman. Maksudnya PTK ini telah saya buat seperti jurnal, namun ini masih draft yang sempurna 5 bab. Judul saya yaitu masih tentang PBL, implementasi model problem based learning atau PBL terintegrasi CASEL sebagai upaya untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar studi pada siswa kelas 10-8 di SMA Negeri 1 Kubu Tambahan tahun ajaran 2022 dan 2023. Sama saja seperti penelitian tindakan kelas, di sini ada abstrak. Abstrak ini terkait dengan gambaran umum secara keseluruhan tentang penelitian kita, di mana abstrak ini berisi tujuan penelitian kita apa, metodenya seperti apa, dan hasilnya yang didapat itu seperti apa, begitu. Nah, ini teman-teman terkait dengan pendahuluan ada latar belakang masalah. Yang selanjutnya yaitu setelah latar belakang masalah ada rumusan masalah, sama juga dengan penelitian tindakan kelas yang pada saat saya menyusun skripsi, tujuan penelitian, kebermanfaatan penelitian. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait dengan bab 2 atau kajian teori. Hal-hal apa saja sih dalam PTK itu yang menjadi kajian teori? Yang pertama yaitu tentu kita mencari terkait dengan teori apa sih itu penelitian tindakan kelas. Nah, ini saya menyusun penelitian dengan tindakan kelas adalah bentuk penelitian yang terjadi di dalam kelas berupa tindakan tertentu yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar yang lebih baik. Hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan jika kita mengangkat judul untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar, maka teori aktivitas atau kajian teori terkait dengan aktivitas dan hasil belajar juga kita masukkan ke dalam kajian teori ini, teman-teman. Juga kita di sini langkah-langkah penelitian tingkat kelas itu ada, pertama ada planning, action, observasi and evaluating, refleksi.
Intinya setiap kata yang ada di dalam judul kita itu kita masukkan ke dalam kajian teori untuk menunjang penelitian tindakan kelas kita. Ya, setelah kajian teori itu kita masuk kepada, namun sebelumnya di akhir teman-teman kita juga perlu mencantumkan penelitian yang relevan guna untuk menguatkan penelitian kita. Ini saya menggunakan sekitar 3 sampai dengan 5 penelitian yang relevan untuk menguatkan penelitian kita. Yang selanjutnya setelah bab 2 terkait dengan kajian teori, maka kita masuk kepada bab ketiga, ataupun metodologi penelitian tindakan kelas. Kalau penelitian tindakan kelas ini teman-teman termasuk mixed method, artinya campuran daripada penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Perlu diketahui bahwa tahapan dalam penelitian tindakan kelas itu yang pertama yaitu ada observasi, di mana tidak mungkin kita memberikan tindakan secara tiba-tiba kepada kelas yang menurut kita itu terjadi masalah jika kita tidak melakukan observasi terlebih dahulu. Maka dengan observasi tersebut kan kita nantinya tahu masalah apa yang sekiranya dialami oleh siswa, entah itu dari aktivitas belajarnya yang rendah, ataupun kemampuan hostnya yang kurang, ataupun hasil belajar siswa tersebut yang kurang. Nah, menurut Arie Kunto teman-teman, tahun 2012 tahapan dalam penelitian tindakan kelas itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu kita itu menyusun perencanaan. Kalau dalam hal ini 2023 ini karena sudah kurikulum merdeka, maka dari itu kita telah harus menyusul modul ajar atau perangkat pembelajaran yang akan kita gunakan di kelas, termasuk di dalamnya model atau tindakan seperti apa yang nantinya kita akan berikan kepada siswa. Yang selanjutnya, yang nomor 2, yaitu adanya pelaksanaan. Nah, setelah kita rencanakan, maka kita lakukan tindakan terkait dengan pelaksanaan model apa yang kita berikan di dalam kelas. Yang nomor 3 yaitu terkait dengan pengamatan teman-teman. Nah, pengamatan ini kita akan menguraikan hasil yang akan kita dapatkan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir yaitu kita melakukan refleksi terkait dengan tindakan yang telah kita lakukan di bagian akhir refleksi teman-teman. Sebenarnya penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara kolaboratif. Sulit rasanya jika kita melakukan secara sendiri. Mungkin dari teman-teman bisa melakukan tindakan ini dengan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain ataupun guru mata pelajaran yang sama dari rekan teman-teman sendiri. Ini teman-teman terkait dengan rancangan penelitian. Ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Sebenarnya dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan minimal dalam 2 siklus teman-teman, dan maksimal tidak bisa kita prediksi. Seandainya pada siklus kedua hasil belajar ataupun tujuan yang kita ingin capai itu sudah terpenuhi, maka penelitian tindakan itu dapat dihentikan. Namun seandainya pada siklus kedua penelitian itu masih belum mencapai target dari yang kita tentukan, yang kita inginkan, maka akan berlanjut kepada siklus 3. Namun sebelumnya sudah kita lakukan refleksi ataupun perbaikan-perbaikan yang sekiranya masih belum maksimal kita lakukan pada siklus 2, sehingga perlu melaksanakan siklus 3. Seperti itu teman-teman. Alasan mengapa dilakukan 2 siklus minimal karena untuk mengukur siklus pertama pemberian tindakan pertama itu kepada peserta didik. Tidak mungkin kita bisa mengukurnya tanpa adanya dasar. Nah, yang menjadi dasar itu tentu siklus 1 teman-teman. Nah, bagaimana peningkatan kualitas
treatment ataupun tindakan yang kita berikan itu, maka yang menjadi dasarnya itu pada siklus 1. Apakah siklus 2 ini menjadi meningkat daripada siklus 1 ataupun tidak. Baik, setelah metode penelitian, maka mungkin kita bisa masuk ke instrumen, teman-teman. Kalau aktivitas belajar itu saya ukur dengan lembar observasi yang telah saya buat, di mana ada pedoman observasinya. Sedangkan hasil belajar itu saya ukur dengan sumatif atau soal ulangan atau tes yang saya berikan kepada siswa atau peserta didik. Ini terkait dengan lembar observasi yang saya gunakan, teman-teman, di mana ada 5 indikator dalam aktivitas belajar yang telah saya buat. Ini terkait dengan kategori tingkat rentang aktivitas belajar, penilaiannya, teman-teman. Kita tidak bisa membuat penelitian ini secara asal-asal atau cuma sembarangan, teman-teman, karena ada kaidahnya hal yang kita ukur. Ada perhitungannya masing-masing seperti ini, ada rumus-rumus yang kita masukkan. Ini ada konversinya. Kemudian jika yang menjadi pertanyaan, apa sih tolak ukur dari pemberian model tersebut dikatakan berhasil atau tidak? Nah, sebelumnya kita harus menentukan kriteria ketercapaian, teman-teman, atau kriteria keberhasilan. Nah, di mana dalam hal ini kriteria keberhasilan dalam hasil belajar saya sesuaikan dengan ketercapaian hasil belajar yang ditentukan oleh sekolah. Dalam hal ini secara individu itu siswa dikatakan tuntas apabila mencapai nilai 70, dan secara klasikal itu 60%. Maka secara setelah hasil akhir dikatakan aktivitas belajar siswa itu telah tercapai. Begitu juga dengan aktivitas belajar. Mungkin kalau aktivitas belajar ini saya merumuskan bahwa pada siklus 2 siswa itu mencapai kriteria cukup baik, dan dengan hasil belajar secara klasikal minimal 70 dan secara klasikal 60. Itu kriteria ketercapaian yang harus kita rumuskan. Kalau kita tidak merumuskan hal tersebut, maka penelitian kita akan mengambang, teman-teman. Nah, ini ada indikator keberhasilan, akan mengambang arahnya. Artinya kita akan bingung setelah angka berapa atau hasil yang berapa penelitian ini dapat dihentikan. Kita nantinya juga tidak bisa menghentikan penelitian kelas kita. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait dengan hasil dan pembahasan. Nah, di sini kebetulan penelitian yang saya lakukan itu berhentinya di siklus 2, teman-teman, sehingga saya hanya membahas di hasil dan pembahasan ini hanya 2 siklus. Yang pertama yaitu aktivitas belajar pada siklus 1. Ini perbedaannya, teman-teman, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Oh ya, teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya terkait dengan setiap siklus itu kita harus mengajar berapa kali sih? Nah, kalau di dalam penelitian tindakan kelas saya ini, satu siklusnya itu saya 3 kali pertemuan, di mana pertemuan yang pertama dan kedua itu saya memberikan tindakan, artinya belajar, dan pertemuan yang ketiga itu saya mengambil hasil belajarnya dalam bentuk tes. Mungkin kalau teman-teman tidak ingin mengukur hasil belajar, boleh dalam satu siklus itu 2 pertemuan. Ini hasil belajar di siklus 1, aktivitas belajar di siklus 2, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Ini hasil belajar di siklus kedua, pertemuan ketiga. Nah, setelah hasil yang kita paparkan, maka kita adanya pembahasan terkait dengan hasil yang kita dapat, teman-teman. Nah, pembahasan ini kita kaitkan dengan teori-teori apakah terjadi peningkatan terkait dengan hasil belajar ataupun
sebaliknya teman-teman. Nanti kita sesuaikan. Jikapun yang menjadi pertanyaan dari teman-teman, jika hasil belajarnya tidak meningkat bagaimana? Nah, tentu ada refleksi yang kita lakukan terkait dengan hasil tersebut. Apakah penggunaan kita dalam menyusun perangkat pembelajaran itu sudah baik, pengelolaan kelas kita itu sudah baik atau belum, itu mungkin menjadi penyebab terkait dengan tidak terpenuhinya target atau ketercapaian yang kita telah tentukan teman-teman. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan hasil dan pembahasan dari penelitian di PTK teman-teman, maka yang terakhir yaitu ada bagian penutup di mana berisi kesimpulan dan juga saran dari peneliti, baik untuk guru, siswa, sekolah, ataupun peneliti selanjutnya. Terkait dengan kesimpulan ini tentu teman-teman sudah tahu, karena tujuan penelitian saya itu ada 2, maka yang menjadi kesimpulan juga penelitian saya itu ada 2 teman-teman, terkait dengan aktivitas belajar dan juga hasil belajar, di mana penelitian saya ini telah mencapai ketercapaian pada siklus kedua. Mungkin itu saja teman-teman. Di bagian akhir mungkin ada lampiran, daftar pustaka dan lampiran terkait dengan contoh penelitian tindakan kelas, di mana saya membandingkan 2 penelitian tindakan kelas. Ini juga contoh yang saya jadikan artikel teman-teman, 11 halaman. Nanti teman-teman jika ada yang berminat untuk saya bimbing ataupun meminta contoh terkait dengan PTK ataupun artikel yang saya buat ini, bisa menghubungi kontak di deskripsi di bawah ini. Mungkin itu saja teman-teman terkait dengan penelitian tindakan kelas. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat bagi rekan-rekan guru ataupun calon guru yang sedang melakukan penelitian terkait dengan PTK. Mungkin itu saja. Saya akhiri dengan salam guru hebat.